Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Review Film. Masih membahas series terbaru dari Korea Selatan yang tayang di platform Netflix berjudul Juvenile Justice. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau tahu dulu nih, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, biar bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan biar bisa tetap nontonin pembahasan film yang ada di channel Review Film. Melanjutkan scene dari episode 1 kemarin, ternyata wanita tersebut bernama Han Ye-eun dan ia berhasil ditangkap oleh Hakim Sim Eun-sok dan dibawa ke ruangan interogasi walaupun lengan Hakim Sim Eun-sok sedikit terluka karena mungkin ia mengalami penyerangan oleh Han Ye-eun. Lalu kita diperkenalkan dengan Heo Chan-mi yang menjadi pengacara Han Ye-eun dalam kasus ini. Interogasi dimulai dari Hakim Sim Eun-sok yang menanyakan hubungan antara Han Ye-eun dengan Baek Seung-woo. Namun Han Ye-eun menjawab tidak mengenalnya. Hakim Sim Eun-sok tetap mendesak Han Ye-eun dengan bukti yang ia dapatkan mengenai riwayat panggilan antara Han Ye-eun dengan Baek Seung-woo dan rekaman CCTV saat Han Ye-eun bersama dengan korban pada lift yang sama. Para petugas pun datang untuk menangkap sementara Han Ye-eun sampai semua fakta terbukti benar bahwa ialah pembunuh yang sebenarnya. Dan inilah Juvenile Justice. Keesokan harinya, kita diperlihatkan oleh ibunya Ji-hoo yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit karena telah kehilangan buah hatinya. Awalnya, apa yang dilakukan oleh Hakim Shin Eun-sok dan Hakim Cha Tae-jo tidak diketahui oleh Hakim Kang. Namun, karena ada dua orang petugas yang sedang membicarakan hal tersebut, Hakim Ketua Kang pun bertanya tentang apa yang tidak boleh ia ketahui. Scene berganti dan memperlihatkan kita dengan Hakim Kang yang sedang memarahi Hakim Cha Tae-jo karena sudah melakukan hal sesuka hatinya. Namun, datang Hakim Sim Eun-sok yang menjelaskan semuanya kepada Hakim Kang, sehingga ia pun mengerti kenapa mereka melakukan hal seperti itu kemarin malam. Setelah kembali ke ruangan, Hakim Sim Eun-sok memerintahkan Hakim Cha Tae-jo agar menemui ibu dari Baek Seung-woo untuk memberitahu ada komplotan pembunuh yang sebenarnya. Sedangkan Hakim Sim Eun-sok melanjutkan proses investigasinya melalui dokumen yang diberikan oleh petugas yang membocorkan perihal kejadian semalam kepada Hakim Ketua Kang. Dokumen tersebut berisikan tentang obrolan antara Han Ye-eun dengan Baek Seung-woo di media sosial. Hakim Cha Tae-jo berhasil menemui ibu dari Baek Seung-woo dan memintanya agar Baek Seung-woo melakukan pengakuan terhadap siapa pembunuh yang sebenarnya untuk menghilangkan hukuman yang nantinya akan ditimpakan kepada anaknya. Hakim Cha Tae-jo kembali ke markas dan melihat Hakim Sim Eun-sok yang tertidur akibat kelelahan. Kita juga melihat bahwa saat itu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Saat Hakim Sim Eun-sok terbangun, Hakim Cha Tae-jo mengajaknya makan malam sebagai bentuk penyambutan dirinya yang menjadi hakim baru pada divisi pidana anak. Walaupun makan malam tersebut tidak berlangsung lama karena Hakim Sim Eun-sok yang memilih untuk pulang daripada harus menjawab pertanyaan Hakim Cha Tae-jo mengenai kenapa dirinya memilih divisi pidana anak. Esok harinya saat semua hakim sedang rapat, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berita yang ada di televisi mengenai Hakim Sim Eun-sok yang sudah berlaku semena-mena walaupun tugasnya hanyalah sebagai seorang hakim. Sepertinya berita tersebut disiarkan kepada seluruh kota sehingga menimbulkan kecemasan bagi Hakim Sim Eun-sok dan ia pun mencari tahu tentang siapa pelaku yang menyebarkan berita tidak benar tersebut. Setelah sampai di sebuah hotel, ia bertemu dengan Heo Chan-mi yang menjadi pengacara Han Ye-eun dan ia pun mengakui bahwa hal tersebut merupakan ulah dari dirinya. Ya, bisa dibilang Heo Chan-mi ini bermain licik dan ingin menjatuhkan reputasi dari Hakim Sim Eun-sok. Malam harinya di ruangan, Hakim Ketua Kang kembali memarahi kedua hakim tersebut atas apa yang terjadi dan diberitakan pada siaran televisi pagi tadi. Akhirnya Hakim Kang pun menyerahkan kasus tersebut kepada Hakim Cha Tae-jo. Kemudian hari berganti dan berlangsungnya sidang pada siang hari pukul 14.00 dengan dimulainya pertanyaan yang dilontarkan kepada pengacara Han Ye-eun dan dilanjutkan oleh pengacara Baek Seung-woo. Sidang ini membahas tentang obrolan mereka di media sosial dan bukti rekaman CCTV yang ada di dalam lift saat Han Ye-eun bersama dengan korban yaitu Ji-hoo. Kita juga diperkenalkan oleh saksi yang merupakan psikiater yang telah menangani Han Ye-eun selama 3 tahun. Ia mengatakan bahwa ada kemungkinan pembunuhan tersebut terjadi akibat ketidaksengajaan persekusi dari gangguan delusi yang dimiliki oleh Han Ye-eun. Sidang terus berlanjut dengan diberikannya barang bukti agar para terdakwa melakukan pengakuan dan
terjadilah silih tuduh antara Baek Seung-woo dan Han Ye-eun. Baek Seung-woo yang tidak terima dan merasa telah dituduh oleh Han Ye-eun mengatakan kejadian yang sebenarnya. Namun Han Ye-eun tetap menuduh bahwa semua hal yang terjadi atas dasar dari perintah Baek Seung-woo. Mendengar keributan tersebut, ibu dari Ji-hoo merasa kesal dan teringat kembali dengan anaknya. Ia pun keluar dari ruangan dan menangis di sebuah tangga. Setelah merasa dirinya sedikit membaik, ia pun mengatakan sepatah kata di hadapan semuanya yang sebelumnya sudah diberi izin oleh Hakim Ketua Kang. Sidang hari itu pun selesai dengan hasil vonis yaitu Han Ye-eun yang mendapatkan hukuman penjara selama maksimal 20 tahun. Sedangkan Baek Seung-woo mendapatkan perlindungan maksimal selama 2 tahun agar tidak terlibat dalam kasus serupa di kemudian hari. Sebagai bentuk bela sungkawa, Hakim Sim Eun-sok memberikan makanan dengan lauk pauk kesukaan Ji-hoo sekaligus mengembalikan tempat makan yang sempat diberikan oleh ibunya Ji-hoo. Ibu dari Baek Seung-woo yang merasa dibohongi oleh Hakim Cha Tae-jo yang mengatakan bahwa anaknya akan terbebas dari hukuman, meminta agar anaknya segera dibebaskan. Namun, Hakim Sim Eun-sok menjelaskan kenapa anaknya tetap harus menjalani hukuman perlindungan selama maksimal 2 tahun. Adegan berpindah pada scene yang mengharukan dengan ibu Ji-hoo yang mendatangi keluarga adiknya dan memberikan mainan Ji-hoo kepada keponakannya. Ini membuat ibu dari Ji-hoo teringat kembali pada Ji-hoo dan ingin sekali memeluknya. Sementara itu, ibu dari Baek Seung-woo hanya bisa menatap foto-foto dari anaknya yang saat ini sedang mendapatkan hukuman yaitu perlindungan selama maksimal 2 tahun lamanya. Ia pun melihat bekas darah yang ada di lantai rumahnya dan merasa bersalah dengan semua yang sudah terjadi. Andai saja ia lebih sering berada di rumah, mungkin pembunuhan tersebut tidak akan terjadi. Karena pembunuhan terjadi saat rumah Baek Seung-woo sedang tidak ada siapa-siapa. Series ini ditutup dengan adegan scene Hakim Sim Eun-sok yang mengalami mimisan pada hidungnya akibat bekerja terlalu ekstra. Ini merupakan sebuah peringatan bagi kita semua agar bekerja dengan normal sehingga tidak mengalami efek samping yang akan terjadi pada tubuh kita nantinya. Namun sesaat sebelum selesai, kita diperlihatkan pada anak muda yang datang ke pengadilan dengan kondisi menangis, yang sepertinya ini akan menjadi kasus menarik untuk episode-episode selanjutnya. Dan episode 2 pun selesai. Menurut gue episode 2 dari series ini tidak kalah seru dan menegangkan dari episode sebelumnya, dimana sepertinya akan lebih banyak lagi teka-teki pada episode-episode berikutnya. Menurut kalian gimana sob? Komen di bawah. So itu dia pembahasan kita tentang series Juvenile Justice season 1 episode 2 kali ini. Diklik dulu dong tombol subscribe-nya agar kalian tahu kapan gue akan upload video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Gue benar-benar apresiasi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya. Silahkan tinggalkan komentar berupa saran yang membangun untuk gue agar kedepannya gue bisa jadi lebih baik lagi. So ini dia channel Review Film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.